Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Akademi 7 kini telah memasuki fase paling menegangkan. Fase di mana sorotan panggung semakin tajam dan setiap keputusan terasa begitu menentukan. Grand final sudah di depan mata. Euforia penonton semakin memuncak, namun di balik gemerlap itu ada satu fakta yang langsung mencuri perhatian publik. Tidak ada satupun anak didik Coach Selvi Yama yang berhasil melangkah ke Grand Final Dangdut Akademi 7. Fakta inilah yang kemudian memantik berbagai spekulasi dan perbincangan hangat di kalangan penonton. Di tengah situasi tersebut, perhatian netizen justru tertuju pada sosok Lesti Kejora. Sebagai Dewan Juri Dangdut Akademi 7, Lesti tentu berada di posisi yang sangat krusial. Namun, yang membuat situasi ini semakin menarik adalah kedekatan antara Lesti dan Selvi Yama. Keduanya bukan hanya rekan kerja di satu program televisi, melainkan sama-sama lahir dari panggung Dangdut Akademi. Mereka memahami betul bagaimana kerasnya persaingan, tekanan mental, serta harapan besar yang selalu menyertai setiap penampilan peserta. Ketika satu persatu anak didik Coach Selvi Yama harus tereliminasi, kamera beberapa kali menangkap ekspresi Lesti yang terlihat lebih tenang dan lebih banyak diam. Momen singkat itulah yang kemudian ditafsirkan beragam oleh penonton. Di media sosial, mulai bermunculan komentar yang mempertanyakan reaksi Lesti. Ada yang menilai Lesti terlihat sedih, ada pula yang menduga ia menyimpan rasa kecewa karena anak didik sahabatnya tak berhasil melaju ke babak puncak. Spekulasi ini berkembang semakin luas, seolah-olah Lesti berada dalam dilema antara profesionalisme sebagai juri dan kedekatan personal sebagai sesama alumni Dangdut Akademi. Padahal, dalam sebuah kompetisi sebesar Dangdut Akademi, setiap ekspresi di atas panggung bisa dengan mudah disalahartikan. Satu tatapan, satu jeda, bahkan satu senyum tipis bisa melahirkan berbagai asumsi yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Yang sering terlupakan, Dangdut Akademi adalah ajang kompetisi yang penuh dinamika. Tidak selalu mereka yang dekat, berpengalaman, atau paling diharapkan yang akhirnya melangkah hingga babak akhir. Banyak faktor yang menentukan, mulai dari penampilan malam itu, respons penonton, hingga mekanisme penilaian yang berlaku. Dalam konteks ini, kegagalan melaju ke Grand Final bukan serta-merta mencerminkan kegagalan seorang coach. Namun pertanyaan tetap menggantung di benak publik. Benarkah Lesti Kejora merasa kecewa? Ataukah semua ini hanyalah spekulasi netizen yang terlanjur berkembang tanpa melihat gambaran utuh di balik layar Dangdut Akademi 7? Untuk menjawabnya, kita perlu mengulas lebih jauh bagaimana perjuangan Coach Selvi Yama selama membimbing anak didiknya, serta bagaimana sikap Lesti yang sebenarnya dalam menyikapi hasil kompetisi ini. Untuk memahami situasi ini secara utuh, kita perlu mundur sejenak dan melihat perjalanan Coach Selvi Yama sejak awal Dangdut Akademi 7 dimulai. Selvi bukanlah sosok baru di dunia kompetisi dangdut. Ia adalah juara Dangdut Akademi yang tumbuh dari tekanan panggung, kritik juri, dan ekspektasi publik. Pengalaman inilah yang kemudian membuatnya dipercaya menjadi coach, membimbing generasi berikutnya agar mampu bertahan di panggung besar dengan mental yang kuat. Sejak awal kompetisi, Selvi dikenal sebagai coach yang sangat detail dan emosional. Ia tidak hanya fokus pada teknik vokal, tetapi juga pembawaan panggung, penghayatan lagu, serta kesiapan mental anak didiknya. Dalam berbagai kesempatan, terlihat bagaimana Selvi memberikan motivasi, menenangkan peserta yang gugup, dan berusaha menjaga kepercayaan diri mereka di tengah persaingan yang semakin ketat. Peran ini tentu tidak mudah, karena setiap peserta datang dengan latar belakang dan karakter yang berbeda. Perjuangan Selvi sebagai coach sebenarnya tidak bisa dibilang singkat atau setengah-setengah. Salah satu anak didiknya bahkan berhasil melaju hingga babak-babak krusial, menembus tekanan besar dan bertahan sampai top 3. Ini membuktikan bahwa proses pembinaan yang dilakukan Selvi berjalan dengan baik dan menghasilkan perkembangan nyata. Namun, di tahap penentuan, hasil akhir tetap tidak berpihak pada tim Selvi. Anak didiknya harus terhenti selangkah sebelum grand final. Disinilah kata gagal mulai ramai digunakan oleh sebagian penonton. Padahal dalam konteks kompetisi sebesar Dangdut Akademi, mencapai top 3 adalah pencapaian yang sangat tinggi. Tidak semua coach mampu mengantar anak didiknya sejauh itu. Persaingan bukan hanya soal kualitas vokal, tetapi juga strategi lagu, kesiapan mental di malam penentuan,
serta dukungan penonton yang bisa berubah setiap saat. Tekanan sebagai coach pun seringkali jauh lebih berat dari yang terlihat di layar. Selvi harus menanggung ekspektasi besar, tidak hanya dari penonton, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia tahu betul bagaimana rasanya berdiri di panggung penentuan, bagaimana rasanya berharap dan kemudian harus menerima hasil yang tidak sesuai keinginan. Justru karena pengalaman inilah, Selvi terlihat tetap tegar dan sportif ketika anak didiknya tersenggol. Di balik layar, banyak pihak menilai bahwa Selvi telah menjalankan perannya dengan maksimal. Ia tidak menyalahkan sistem, tidak melongkarkan keluhan, dan tetap memberikan dukungan penuh kepada peserta lain yang melaju ke babak berikutnya. Sikap inilah yang menunjukkan kedewasaan dan profesionalisme seorang coach yang memahami bahwa kompetisi selalu memiliki sisi menang dan kalah. Namun, publik belum berhenti bertanya. Ketika Coach Selvi harus menerima kenyataan bahwa tak ada anak didiknya di Grand Final, bagaimana dengan Lesti Kejora? Sebagai juri sekaligus sahabat dan sesama alumni Dangdut Academy, apakah Lesti ikut merasakan kekecewaan tersebut? Atau justru ada sikap lain yang ditunjukkan Lesti di balik sorotan kamera? Untuk memahami sikap Lesti Kejora, kita harus melihat posisinya secara utuh. Di Dangdut Academy 7, Lesti tidak hadir sebagai teman, sahabat, atau sesama alumni, melainkan sebagai seorang juri. Posisi ini menuntut profesionalisme tinggi, karena setiap penilaian yang ia sampaikan bukan hanya memengaruhi peserta, tetapi juga persepsi publik terhadap kredibilitas kompetisi itu sendiri. Lesti menyadari betul bahwa perasaan personal tidak boleh bercampur dengan tanggung jawab profesional di atas panggung. Namun, profesionalisme bukan berarti kehilangan empati. Sebagai alumni Dangdut Academy, Lesti tahu persis bagaimana beratnya perjuangan seorang peserta, terlebih seorang coach yang menaruh harapan besar pada anak didiknya. Lesti pernah berada di titik yang sama, merasakan tekanan mental, kecemasan, dan rasa takut gagal. Pengalaman inilah yang membuat Lesti mampu melihat perjuangan Selvi bukan dari hasil akhir semata, tetapi dari proses panjang yang telah dijalani. Di beberapa kesempatan, sikap Lesti justru menunjukkan penghargaan terhadap kerja keras para coach, termasuk Selvi Yama. Ia tetap memberikan komentar yang objektif, membangun, dan tidak menjatuhkan, bahkan ketika hasil kompetisi tidak berpihak pada salah satu tim. Lesti tidak pernah melontarkan pernyataan bernada kekecewaan atau sindiran. Sebaliknya, ia konsisten menekankan bahwa setiap peserta dan coach telah memberikan yang terbaik di panggung Dangdut Academy 7. Ekspresi Lesti yang sempat dianggap diam oleh sebagian netizen sebenarnya lebih mencerminkan sikap berhati-hati. Sebagai juri, tidak semua perasaan perlu ditunjukkan secara terbuka. Terkadang, diam adalah bentuk penghormatan terhadap proses dan hasil yang harus diterima dengan lapang dada. Inilah yang seringkali luput dipahami penonton, sehingga ruang spekulasi terbuka lebar. Di balik layar, hubungan Lesti dan Selvi tetap berjalan dengan hangat dan penuh saling menghargai. Tidak ada jarak, tidak ada ketegangan, apalagi konflik. Justru ada pemahaman yang sama bahwa kompetisi ini bukan tentang siapa yang paling dekat, melainkan tentang siapa yang paling siap di malam penentuan. Lesti memahami bahwa peran coach tidak berhenti pada kemenangan, tetapi pada bagaimana mereka membentuk mental dan karakter peserta. Karena itu, anggapan bahwa Lesti kecewa sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ada pernyataan langsung, tidak ada gestur yang menunjukkan ketidakpuasan, dan tidak ada sikap yang menandakan kekecewaan. Yang ada justru konsistensi Lesti dalam menjaga profesionalisme, sekaligus memberikan apresiasi secara elegan terhadap perjuangan semua pihak di Dangdut Academy 7. Meski demikian, isu ini terus bergulir karena publik seringkali lebih tertarik pada drama dibanding fakta. Padahal di balik panggung megah Dangdut Academy, ada nilai sportivitas dan kedewasaan yang jarang terlihat secara gamblang. Dan disinilah, sikap Lesti Kejora justru menjadi contoh bagaimana seorang juri seharusnya bersikap dalam situasi sulit. Ketika Dangdut Academy 7 memasuki fase akhir dan nama-nama finalis diumumkan, reaksi publik pun tidak bisa dibendung. Media sosial dipenuhi komentar, potongan video, dan tangkapan layar ekspresi para juri, termasuk Lesti Kejora. Dari sinilah, narasi Lesti kecewa mulai berkembang dan menyebar dengan cepat. Banyak penonton yang mencoba membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, hingga jeda komentar Lesti di beberapa momen krusial. Sebagian netizen menilai ekspresi Lesti terlihat lebih datar dibanding biasanya. Ada yang menganggap Lesti sedang menahan perasaan,
Ada pula yang menduga ia kecewa karena anak didik Coach Selfie-Yama tidak berhasil melaju ke Grand Final. Narasi ini kemudian diperkuat oleh potongan-potongan video pendek yang beredar tanpa konteks utuh, sehingga mudah memicu kesalahpahaman. Dalam era media sosial, satu cuplikan singkat seringkali dianggap mewakili keseluruhan cerita. Namun, tidak sedikit pula netizen yang memberikan pandangan berbeda. Mereka menilai Lesti justru tampil sangat profesional dan konsisten sepanjang Dangdut Akademi 7. Beberapa komentar menyebut bahwa sikap Lesti yang tenang adalah bentuk kedewasaan sebagai juri, bukan tanda kekecewaan. Ada juga yang mengingatkan bahwa kompetisi sekelas Dangdut Akademi memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika menang dan kalah, terlepas dari kedekatan personal antar figur di dalamnya. Perdebatan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh persepsi publik terhadap figur publik seperti Lesti. Setiap gerak-gerik mudah ditafsirkan, bahkan dibesar-besarkan. Padahal, hingga saat ini tidak ada satupun pernyataan resmi dari Lesti yang menyebutkan rasa kecewa terhadap hasil kompetisi atau terhadap Coach Selfie-Yama. Semua yang beredar lebih banyak berupa asumsi dan interpretasi pribadi penonton. Fenomena ini sebenarnya mencerminkan sisi lain dari popularitas Dangdut Akademi. Antusiasme penonton yang tinggi seringkali melahirkan emosi kolektif, di mana rasa simpati, kekecewaan, dan harapan bercampur menjadi satu. Dalam situasi seperti ini, drama seringkali lebih mudah viral dibanding klarifikasi atau fakta yang sebenarnya sederhana. Yang menarik, di tengah ramainya spekulasi, sikap Lesti dan Selfie tetap konsisten. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada pernyataan bernada defensif, dan tidak ada drama lanjutan yang memperkeruh suasana. Keduanya tetap fokus pada peran masing-masing dan menghargai hasil kompetisi. Sikap inilah yang justru jarang disorot, meskipun mencerminkan kedewasaan dan profesionalisme yang patut diapresiasi. Pada akhirnya, isu Lesti kecewa lebih mencerminkan cara publik mengonsumsi tayangan kompetisi, bukan realitas yang terjadi di balik layar. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan menarik benang merah dari seluruh cerita ini, sekaligus menegaskan bagaimana seharusnya kita memaknai perjalanan Selfie-Yama dan sikap Lesti Kejora di Dangdut Akademi 7. Setelah menelusuri seluruh rangkaian peristiwa di Dangdut Akademi 7, satu hal yang bisa ditarik dengan jelas adalah bahwa isu Lesti kecewa lebih banyak lahir dari spekulasi, bukan dari fakta yang benar-benar terjadi. Tidak ada pernyataan, gestur, ataupun sikap Lesti Kejora yang secara nyata menunjukkan kekecewaan terhadap hasil kompetisi, apalagi terhadap Coach Selfie-Yama. Justru yang terlihat sepanjang acara adalah konsistensi Lesti dalam menjaga profesionalisme sebagai juri. Sebagai sesama alumni Dangdut Academy, Lesti memahami betul bahwa perjalanan di panggung besar tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Ia tahu bahwa seorang coach tidak dinilai dari siapa yang berhasil menjadi juara semata, melainkan dari bagaimana ia membentuk, membimbing, dan menguatkan mental anak didiknya. Dalam konteks ini, perjuangan Selfie-Yama sebagai coach patut diapresiasi karena berhasil membawa anak didiknya melaju hingga fase-fase krusial yang tidak mudah dicapai. Absennya anak didik Coach Selfie di Grand Final bukanlah cerminan kegagalan, melainkan gambaran nyata betapa ketat dan kerasnya persaingan di Dangdut Akademi 7. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil akhir, dan tidak semuanya berada dalam kendali coach maupun juri. Disinilah kedewasaan semua pihak diuji, dan baik Lesti maupun Selfie menunjukkan sikap yang patut dicontoh dengan tetap saling menghargai dan menjaga sportivitas. Jika kita melihat lebih dalam, sikap Lesti justru menunjukkan bentuk apresiasi yang halus namun nyata. Ia tidak mengomentari dengan nada emosional, tidak menambah drama, dan tidak memancing polemik. Sikap tenang yang ditampilkan Lesti adalah bentuk penghormatan terhadap proses panjang yang telah dilalui oleh para peserta dan coach, termasuk Selfie-Yama. Dalam diamnya, ada pengakuan bahwa perjuangan tersebut layak dihargai. Pada akhirnya, judul yang memancing rasa penasaran memang berhasil mengundang perhatian. Namun, isi cerita ini menegaskan bahwa tidak semua yang viral mencerminkan kebenaran.
Dangdut Academy 7 bukan hanya tentang siapa yang berdiri di Grand Final, tetapi tentang perjalanan, kerja keras, dan nilai-nilai profesionalisme yang ditunjukkan oleh para pelaku di dalamnya. Lesti Kejora dan Selvi Yama dengan peran yang berbeda sama-sama memperlihatkan kedewasaan sebagai figur publik yang lahir dari panggung yang sama. Tanpa drama, tanpa konflik, dan tanpa saling menyalahkan. Sebuah pelajaran bahwa di balik gemerlap kompetisi, ada sikap saling menghargai yang jauh lebih berharga dari sekedar gelar juara.